Oke, selamat datang di Suci Cerita Podcast Merekam Cerita. Hari ini saya kedatangan sahabat terbaik. Langsung saja bisa disapa Duta Laut Indonesia 2020 untuk Norwegia dari Indonesia. Putra Ardiansa, selamat datang. Salam corona dulu. Mantap. Iya. Bagaimana? Apanya? Iya, kesananya ke Norwegia. Kesananya. Iya, mungkin bisa diceritakan dulu. Karena kan kenapa tiba-tiba sang Putra Ardiansa ini diutus maksudnya diutus Indonesia untuk ke Norwegia tahun 2020 di 2019. 2019. Exactly. Wow, sudah dua tahun. 2 tahun. Itu bagaimana jalan ceritanya? Apakah Anda dapat pendaftaran link begitu atau memang kekuatan orang dalam? Nah, jadi ceritanya seperti ini. Mungkin perlu sedikit Jadi kegiatan saya kemudian mewakili Indonesia untuk ikut di konferensi laut ya. Konferensi laut. Jadi khusus untuk laut. Namanya Our Ocean Conference. Our Ocean Conference. Okay. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya saya mendaftar ya satu kegiatan yang dimana program itu mengumpulkan semua pemuda-pemuda yang peduli terhadap sampah laut di seluruh Indonesia di 2019 itu. Nah, saya coba-coba daftar ini. Tapi sebelumnya saya pernah daftar 2017 karena kegiatannya 2 tahun sekali. Tapi karena saya lebih memilih waktu itu untuk ikut kirap pemuda kirap keliling Indonesia waktu itu, jadi saya nggak ikut di kegiatan ini. Nah, 2019 ini kemudian saya mencoba untuk mendaftar, apply ke sana, dan ternyata saya terpilih untuk mewakili Sulbar bersama dengan teman-teman yang lainnya dari seluruh Nusantara untuk membahas dan belajar tentang bagaimana sih sampah laut yang ada di Indonesia maupun dunia secara global saat ini. Oke, begini, kan ini diutusnya di Norwegia. Ini memang dari perwakilan dari provinsi masing-masing atau memang Anda diberikan wadah khusus untuk ini duta laut, ini duta ini, duta ini. Lanjut cerita dari yang tadi. Nah, di Jakarta itu karena kegiatannya di Jakarta waktu itu, jadi kami disuruh buat project tentang bagaimana menangani sampah laut. Dari masing-masing anak muda disuruh buat project. Nah, kebetulan saya buat project yang namanya Rumah Inspirasi Sekolah Laut. Nah, ternyata nggak disangka-sangka dari 6 dari 50 peserta itu 50 peserta dari seluruh dunia itu. Seluruh Indonesia. Seluruh di Indonesia. Jakarta dulu ini ceritanya. Jadi kemudian 6 proyek terbaik itu lolos. Dan kami juga nggak tahu bakal diberangkatkan ke Norway waktu itu. Nah, jadi Norway ini seperti sebuah hadiah karena kami telah memenangkan best project terbaik ya, 6 terbaik waktu itu. Jadi pada saat diumumkan saya dinyatakan ikut bersama yang lainnya ya. Kami dengan 6 anak muda yang lainnya dari seluruh Nusantara ini, juga teman-teman dari Diverse Clean Action yang memberangkatkan kami, kemudian juga dari Kementerian Kelautan, kami sama-sama ke sana. Oh begitu. Oh iya. Jadi sebelum Anda ke Norwegia ini, aktivitas apa yang Anda lakukan tiba-tiba saya mau mendaftar ke Norwegia? Kan tidak mungkin pihak Norwegia, halo Putra datang ke Norwegia. Oke, Putra ke sana. Kan tidak mungkin seperti itu. Pasti ada langkah-langkah sebelumnya. Apakah Anda belajar? Karena kan ya kita lihat sekarang duta-duta ya, saya tidak mau sebutkan namanya. Dia cuma ke sana, ke luar negeri. Tiba-tiba dia mewakili kita, tidak tahu dari mana, apa aktivitasnya, tiba-tiba datang dan udah hilang. Begitu. Nah, memang ke aktivitas keseharian saya di Polman ini ya. Saya kan pasca keluar dari kampus kemudian fokus di kegiatan wisata, kemudian saya terjebak dengan isu-isu tentang lingkungan ini yang membuat saya banyak belajar, banyak membuat program-program yang bertema lingkungannya spesifik memang ke laut. Nah, dari program-program inilah kemudian yang pada saat saya mendaftar program-program yang lain di Jawa, misalnya di Jakarta seperti itu mereka sangat excited dengan program-program
anak-anak muda di daerah seperti itu. Jadi Oke. sangat jarang ditemui apa yang seperti yang kami lakukan terhadap isu-isu tentang lingkungan ini. Salah satu isu lingkungan yang sebelumnya sebelum ke Norwegia Putra lakukan itu untuk daerah kita ini, terutama di Pulau Limander khususnya di Sulbar, itu apa kira-kira sehingga ini yang menunjang Anda lolos ke Norwegia sebagai duta laut itu? Nah, karena kebetulan kami adalah lembaga pencinta pelestari laut dan pesisir, jadi kami punya program konservasi penyu, kemudian kami punya program sekolah laut, juga kami ada kegiatan yang marine debris camp, kemudian kegiatan-kegiatan pendampingan pengelolaan sampah laut, utamanya sampah plastik, dan mengajak anak-anak muda untuk kampanye cinta laut melalui beberapa kegiatan edukatif seperti festival dan lain-lain. Tapi setelah ini berjenjang ke Norwegia, itu berapa hari ke sana dan bertahan berapa lama, kemudian balik ke Indonesia lagi, dan apa yang Putra lakukan setelah dari sana, feedbacknya dari sini untuk daerah kita khususnya di Pulau Limander? Karena kan kemarin kita lihat ini hari terakhir ya, waktu terakhir ini gempa, Anda buat satu kegiatan itu, salah satunya yang mengumpulkan sampah, relawan sampah bencana itu kan salah satu ide yang, apakah ide dari situ memang, kemudian dananya dari mana? Nah, apakah ada dana atau pendanaan khusus dari luar begitu? Nah, kemudian kalau kami ke sana itu sebenarnya kami ikut bootcamp juga di sana. Jadi selain conference, kami 7 hari di sana. Kami 4 hari melakukan yang namanya bootcamp. Jadi ada 50 negara anak-anak muda yang lainnya dari seluruh dunia ini dikumpulkan, dibagi jadi kelompok, kemudian buat proyek program yang sama yang kami lakukan. Nah, setelah itu kita banyak belajar dari para peneliti laut dunia yang selama ini mungkin saya lihat di National Geographic atau mungkin hanya di TV. Akhirnya ketemu di sana. Ketemu langsung di sana, seperti itu. Dan ya sebenarnya hari terakhir di sana itu cuma ngikut conference, dan kami hanya menyaksikan seperti apa jalannya dan lain sebagainya. Itu secara formal aja sebenarnya. Kemudian balik tentunya karena saya memang udah tertarik dengan isu sampah plastik ini di 2 tahun terakhir. Kemudian saya mencoba untuk lebih fokus pada kampanye pengurangan sampah plastik di Pulau Limander itu sendiri. Nah, kalau misalkan kegiatan yang di relawan sampah bencana ini, ya kami kemudian berpikir bagaimana sampah-sampah yang logistik yang ada pada gempa sebulan kemarin itu kami kumpulkan sampah-sampah logistiknya, kemudian kami bawa pulang. Nah, sampah itu kami kemudian konversi ke rupiah, kemudian tunggu. Konversi ke rupiah maksudnya dijual. Sampahnya yang Anda kumpulkan semua itu bersama teman-teman, kemudian disortir, kemudian maksudnya dijual dengan, maksudnya bagaimana? Nah, sampahnya kan sampah terpilah. Nah, sampah terpilah yang masih layak jual. Jadi sampah plastik. Salah satu misalnya contoh sampah plastik yang botol bisa plastik, kemudian air dalam kemasan yang gelas, kemudian yang lain-lain yang sifatnya memang masih bisa didaur ulang. Nah, kami bawa pulang, kami pilah lagi bersama tim kami di Laut Biru, kemudian kami jual. Nah, hasil dari penjualan itu kemudian kami gunakan untuk biaya untuk transportasi, pengangkutan dan lain-lain lagi. Jadi memang tidak ada dana. Tidak ada dana dari pemerintah maupun funding dari manapun, nggak ada. Tidak ada dana dari pemerintah. Tidak ada sama sekali. Ini murni gerakan dari teman-teman. Iya. Kami sih sebenarnya berkomunikasi dengan pemerintah setempat, tapi responnya sangat lambat, bahkan ya bisa dibilang nggak ada sama sekali. Jadi ya kami sebagai anak muda yang peduli dengan ini, ya udah gerak saja tanpa dana sekalipun. Iya. Tapi memang fokus ke penanganan sampah plastik. Sampah plastik, kampanye pengurangan. Tapi kalau seumpama begini, ini memang pertanyaan kayak terlalu brengsek ya, tapi enggak apa-apa. Sampah plastik itu bisa hilang atau tidak? Sebenarnya kalau dibilang hilang, nggak bisa hilang ya, karena usia penguraiannya itu bisa sampai ratusan tahun. Nah, kemudian plastik itu sebenarnya ketika kita buang dari rumah, kita hanya berpikir bahwa plastik itu bakal hilang di depan rumah kita. Itu sebenarnya itu hanya berpindah tempat. Ketika kita bakar itu hanya merubah dia menjadi bentuk yang lebih kecil. Namanya jadi ada mikroplastik. Jadi sebenarnya nggak bakal hilang.
Jadi akan terakumulasi kemudian mencemari tanah, bisa masuk ke dalam air minum kita, bisa masuk dalam makanan kita dan masuk ke tubuh kita seperti itu. Tapi kan ini masalah sampah plastik ini memang sangat krusial ya untuk kita ini banyak sekali. Setiap hari kita tidak bisa lepas dari sampah plastik seperti itu. Nah, kalau seumpama kita dari masing-masing pribadi ingin mengurangi penggunaan sampah plastik itu, bagaimana dari seorang Putar Diansyah ini? Kampanye pengurangan ini kan sudah lama digaungkan. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah pengurangan plastik dari rumah. Pengurangan sampah dari rumah, memilah dari rumah. Karena sebenarnya sampah yang ada di lingkungan kita itu berasal timbunannya dari rumah kita. Nah, jadi kita harus kurangi dari rumah dulu. Jadi kita berupaya untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Itu kan bisa digantikan, kalau botol jadi tumbler, kantong plastik bisa pakai kantong belanja dan lain-lain. Kemudian menggunakan kembali plastik yang sudah ada di rumah kita. Jadi digunakan kembali, memperpanjang umur produk itu. Jadi yang tadinya mungkin cuma bisa dipakai sekali, kemudian kita usahakan bisa berulang-ulang. Kemudian ketika pengurangan kita lakukan, kemudian kita melakukan yang namanya penggunaan kembali, recycle, mengolah kembali menjadi bahan yang lebih berguna. Karena kan ada 3 ya, saya tahu ya, 3R. Ya, maksudnya saya tidak bisa berbahasa Inggris, coba bisa sebutkan. Jadi yang pertama adalah reduce. Reduce itu pengurangan. Kemudian reuse menggunakan kembali. Kemudian recycle, mengolah sampah. Ini yang mengolah sampah ini yang agak sedikit, maksudnya belum orang-orang sedikit tidak tahu bagaimana cara ini R ketiga ini seperti apa? Ini yang dilakukan kebanyakan Putra Diansyah dan kawan-kawan kan yang di lapangan begitu, mengolah sampah kemudian menjadikannya rupiah begitu, sehingga bisa menghidupi komunitas. Ini tidak ada sama sekali dana pemerintah yang masuk, hampir tidak ada. Nanti pemerintah itu ada ketika kami memang mempunyai kerjasama di event tertentu. Jadi buat kampanye-kampanye lingkungan yang mengajak banyak orang, ya biasanya pemerintah mensuplai kami dengan sesuatu. Tapi itu juga kita nggak bisa berharap banyak. Jadi harus tetap mengandalkan komunitas, gimana caranya buat mutar otak ngolah ini semua biar bisa jadi modal lagi untuk melakukan kampanye dengan beberapa kegiatan lainnya. Tapi sampai sekarang masih terakhir kuat. Apa ya? masih kuat dengan sampah begitu. Ya maksudnya terakhir kemarin apa yang Putra lakukan dengan teman-teman yang lain begitu? Kami masih berkutat di sampah bencana. Sampah bencana. Iya, karena kan ini banyak sekali ya sampah bencana. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang di pinggir jalan dan segala macam, apalagi di TPA kan itu banyak sekali hal-hal seperti itu, dan bahkan ya kata yang Putra tadi bisa dipilah. Bisa dipilah. Nah, masih kerja maksudnya di situ. Masih sampah bencana. Kemudian selanjutnya mungkin di akhir Maret ini kami punya event namanya Vespa Pantai, Festival Sampah Pantai. Itu event baru kami yang mungkin akan dilaksanakan di Kecamatan Balanipa nantinya. Akhir Maret ini. Akhir Maret ini. Kemudian untuk Coral Restoration Project, restorasi terumbu karang di Gusung Toraja, mungkin akan berlangsung Oktober mendatang. Itu masih punya proses yang panjang lah. Iya. Kalau seumpama ya, ini memang soal sampah memang tidak bisa kita banyak hal ya perdebatan di luar sana tentang sampah-sampah seperti ini. Tapi ya seorang Putra Diansyah bisa ikut ambil andil untuk sedikit bisa mengurangi hal yang seperti itu. Ada actionnya untuk ini, dan mungkin juga teman-teman yang lain ada yang mengikut dengan itu. Ya saya kira kita bisa juga mengikuti aktivitas-aktivitas seperti itu. Tapi kalau umpamanya di sisi lain soal sampah, apalagi yang menjadi tujuan utamanya Putra setelah mengikuti berbagai event yang ada di internasional begitu? Kami sih karena memang kampanye ya, lebih banyak kampanye ya. Saya sih berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi gaya hidup baru ya, lifestyle yang baru dia generasi kita betul, selanjutnya. Betul. Sebab kalau ini kemudian kita tidak lakukan, maka penumpukan sampah atau perusakan lingkungan ke depannya makin lebih gila lagi, lebih banyak lagi, lebih hancur lagi. Jadi kita berupaya gimana generasi setelah kita ini bisa sadar kalau
generasi kita dan sebelum kita ini udah dibiarkan saja seperti itu. Tapi kami lebih fokus membangun bagaimana anak-anak muda yang di bawah kita ini bisa lebih peduli ke depannya. Tapi harapannya untuk khususnya di Pulau Limandar, khususnya di Sulawesi Barat ini, terkhususnya soal sampah. Soal sampah. Bagaimana ini? Saya sih berharapnya kita semua ya. Jadi ini persoalan sampah ini bukan cuma kerjanya pemerintah, bukan kerjanya komunitas. Ya nggak apa-apa nanti kalau ada sesuatu langsung disalahkan pemerintah lagi. Aturannya sudah ada di Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 persoalan sampah itu sudah ada, dan kami sih harapnya pemerintah bisa membaca itu karena itu adalah solusi penyelesaian sampah. Pengelolaan sampah Indonesia yang sebenarnya yang dilakukan di Korea, kemudian dilakukan di Eropa, dilakukan di Jepang, sehingga mereka bisa bebas dari ancaman sampah. Itu yang mereka lakukan, ternyata aturannya sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi tinggal membaca ulang kembali, kemudian menerapkan, kemudian betul-betul disanksi ketika ada pelanggaran tentang tetap ada kolaborasi antara kita di komunitas dan pemerintah seperti itu untuk mewujudkan itu. Jadi jangan cuma hanya menjadi gerakan-gerakan yang pencitraan atau apa seperti itu. Kebanyakan begitu. Seperti itu sih. Iya, masih banyak hal yang kita mau ceritakan, tapi ya waktu sangat mepet dan Putra juga masih mau berkutat dengan sampah-sampah di luar ya. Semoga ini bisa menjadi sedikit pemacu adrenalin bagi teman-teman di luar. Karena ya soal sampah memang kita tidak bisa pungkiri akan banyak sekali ya, apalagi di tempat-tempat keramaian pasti kita akan jumpai hal seperti itu. Di depan mata Anda juga ada. Iya. Jadi thank you bro, terima kasih banyak Putra Ardiansah, Duta Laut 2029 Indonesia untuk Norwegia. Selamat beraktivitas kembali bro. Terima kasih banyak. Siap.